Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuani Emila, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Tanjung Serupa, Waikanan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1.A8 Koneksi Antar Materi. Perbedaan antara pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses memberi ilmu atau berfaedah untuk menjalani hidup anak lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengajaran yang memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap individu. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Mimpi kita sebagai bangsa, itu semua kita semaikan benihnya. Kita mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di pendidikan. Sebelum saya mempelajari refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menganggap murid adalah objek yang harus menerima transfer ilmu dari seorang guru, duduk yang rapi, dan mendengarkan penjelasan guru. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas lebih sering hanya sebatas menyampaikan materi, karena menurut saya menyampaikan materi lebih penting agar murid dapat menguasai semua pelajaran di akhir semester. Terkadang memang saya melakukan pembelajaran yang bervariasi, seperti mengajak murid untuk belajar di luar kelas, belajar secara berkelompok, tetapi variasi pembelajaran yang saya lakukan tidak memperhatikan minat, latar belakang, dan karakter yang mereka miliki. Saya hanya berfokus kepada satu kegiatan saja, sehingga pembelajaran yang saya lakukan belum dapat membangkitkan minat dan kreativitas murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa seorang guru harus dapat hadir seutuhnya dalam menuntun dan berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Tidak menilai murid hanya dari penilaian kognitif saja, tetapi murid diberi kebebasan untuk mengembangkan kreativitasnya sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat berkembang sesuai dengan potensi dirinya. Setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan merancang pembelajaran yang inovatif dengan memperhatikan kebutuhan dan minat murid, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menuntun murid agar dapat berkembang sesuai kodratnya, dan memahami karakteristik murid agar dapat mengetahui potensi yang ada pada diri murid tersebut, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika seorang guru dapat memahami dan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka akan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan berpihak kepada murid, sehingga murid dapat mengembangkan karakternya sesuai dengan nilai-nilai luhur yang relevan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikian pemaparan dari saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.